Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja mengumumkan tentang adanya perubahan mengenai penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Apa saja itu? Simak informasinya berikut ini. Sama seperti tahun sebelumnya, ada 3 jalur penerimaan mahasiswa. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi, atau yang lebih dikenal dengan SNMPTN. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes, atau yang lebih dikenal dengan SBMPTN. Dan yang ketiga, seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi, pada video ini kakak akan hanya membahas mengenai SNMPTN saja. 2 jalur lainnya akan dibahas di video yang berbeda. Tapi Sobat Adsen, ternyata akan ada perubahan besar nih untuk jalur SNMPTN di tahun 2023 ini. Apa itu? Perbedaan pertama terletak pada nilai yang dipertimbangkan. Jadi, pada tahun-tahun sebelumnya, SNMPTN hanya mempertimbangkan nilai-nilai mata pelajaran tertentu saja. Seperti rumpun IPA berarti hanya pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Rumpun IPS hanya pelajaran ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Berbeda dengan tahun 2023. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan. Perbedaan kedua terletak pada pemilihan jurusan. Jadi, pada tahun-tahun sebelumnya, anak IPA hanya bisa pilih jurusan IPA. Anak IPS hanya bisa pilih jurusan IPS. Pada tahun 2023 bagaimana? Kita lihat nanti. Kita tinjau dari perbedaan yang pertama, nilai yang dipertimbangkan. Jadi, untuk SNMPTN tahun 2023, nilai yang dipertimbangkan akan terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, nilai rapor secara keseluruhan, dan yang kedua, nilai komponen penggali bakat dan minat. Oke, nilai rapor secara keseluruhan akan mengambil bobot minimal 50% dari penilaian. Minimal ya Sobat Adsen, berarti bisa 50% atau lebih tinggi daripada itu. Untuk yang kedua, nilai komponen penggali bakat dan minat hanya boleh mengambil maksimal 50% dari penilaian. Apa saja nih yang termasuk ke dalam nilai penggali bakat dan minat? Yang pertama, nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung. Maksimal ya, maksimal 2 pelajaran pendukung. Yang kedua, prestasi. Dan yang ketiga, portofolio untuk studi seni dan olahraga. Selanjutnya, PTN berhak untuk menentukan masing-masing komposisi persentase dari penilaian. Contoh, kita ambil misalnya untuk nilai rapor secara keseluruhan mengambil bobot 55%. Berarti di sini nilai penggali bakat dan minat akan memiliki persentase berapa? 100 dikurang 55, 45%. Nah, 45 ini akan dibagi ke dalam 3 komponen yang lain, yaitu misal nilai mata pelajaran pendukung mendapat bobot 15%, prestasi 15%, dan portofolio 15%. Seperti itu. Penentuan persentase ini bisa berbeda Sobat Adsen di tiap prodi dalam PTN yang sama. Nah, kalau begitu penilaiannya berarti boleh dong anak IPA ambil jurusan IPS ataupun sebaliknya. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dilihat dari penilaiannya itu lebih condong terhadap nilai rapor secara keseluruhan. Oke Sobat Adsen, demikianlah penjelasan mengenai SNMPTN 2023. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!